Puji nama Tuhan. Pertama, saya menyampaikan kepada kita semua selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan sudah pelihara kehidupan kita, melaksanakan segala aktivitas kita sehingga pagi hari ini Tuhan masih beri kesempatan bagi kita untuk kita beribadah. Lewat ibadah raya akan kita kerjakan pada pagi siang hari ini. Puji nama Tuhan, saya menyampaikan terima kasih pada saudara-saudara umat Tuhan dimanapun berada yang bisa mengikuti ini secara online. Tuhan juga akan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan segera melakukan ibadah kita. Buka nyanyian rohani 365. Rohani 365. Bagi Dia. Ya Yesus, selamat tiba. Tuhan, hanya bagi Engkau segala pujian, hormat, serta syukur kekal untuk selama-lamanya. Sebab Engkau yang telah menebus kehidupan kami, Engkau yang telah menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Sebab seharusnya jiwa kami hanya akan binasa dalam lautan api dan belerang. Tetapi kami bersyukur Engkau menolong, Engkau menyelamatkan kami, Engkau mengangkat kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami
patut menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena segala kebaikan kemurahan Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Khususnya pada pagi hari ini kembali Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh berada di dalam rumah-Mu Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan Engkau. Ini semua adalah karena kemurahan Tuhan bagi kami. Mestinya kami tidak layak Tuhan, namun Engkau memberikan kesempatan bagi kami. Biarlah waktu kesempatan Engkau berikan bagi kami memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau, terutama untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang sanggup untuk menolong kami, menyucikan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dalam tangan kemurahan-Mu. Mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biar kiranya urapan Allah, hadirat Allah, kami boleh alami, kami boleh rasakan dalam ibadah kami. Sungguh-sungguh kuasa Tuhan nyata bagi kehidupan kami. Kuasa Tuhan lewat firman-Mu yang sanggup menyucikan, mengubahkan kami. Biar Engkau nyatakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Mengurapi pelayan-pelayan-Mu, baik hamba-Mu yang akan memimpin kami memuji, memuliakan Engkau. Tuhan pakai, Tuhan urapi. Pemain musik Engkau urapi, singer Engkau urapi. Sampai pada hamba-Mu yang akan memberitakan, menyampaikan firman-Mu. Tuhan pakai, Tuhan urapi hamba-Mu. Bukakan firman-Mu bagi kami. Bahkan kami seluruh sidang jemaat, Tuhan mengurapi kami. Tepukan tangan kami, lidah bibir mulut kami, puji-pujian kami, kesaksian-kesaksian, bahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan mengurapi, sehingga di dalamnya nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Peralatan yang kami gunakan, alat musik, sound system Tuhan, Engkau juga lindungi, bungkus dengan kuasa dalam Engkau urapi, juga peralatan untuk siaran langsung Tuhan, tolong semuanya Tuhan, urapi Tuhan, biar kami boleh mengagungkan, memuliakan Engkau, beribadah kepadamu. Baik kami yang ada di sini dengan gereja ini, maupun sidang jemaat yang mengikuti secara online, dimanapun mereka berada, sama-sama kami merasakan urapan Tuhan, jamahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Namun kami menyadari saat kami beribadah, iblis setan tidak tinggal diam. Dengan berbagai macam cara mau mengganggu, menggoda, merintangi kami, lewat roh jahat, roh najis, gangguan-gangguan dalam bentuk apapun juga Tuhan. Untuk itu kami bersatu hati, kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semua pekerjaan iblis setan, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah, bungkus kehidupan kami, memberikan kami kemenangan, kebebasan, keleluasan, untuk kami dapat beribadah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Umat-umat-Mu mungkin masih dalam perjalanan, Engkau hentar tibakan dengan penuh selamat, tiba di tempat ini, sama-sama kami memuji, memuliakan Engkau. Gereja-gereja lain, persekutuan lain, yang mungkin bersama dengan kami beribadah pada saat ini Tuhan, Engkau juga memberkati mereka. Terlebih kerinduan kami, satukanlah kami dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Kami mulaikan, kami tabiskan ibadah kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan, terima kasih pada hamba-Nya sudah berdoa kepada kita pagi siang hari ini. Bina Tuhan, sebelum kita datang kepada mendengarkan firman Tuhan, kita akan masukkan puji-pujian kita. Mari kita buka nyanyian rohani 400. Yesus kekasih. Rohani 400. Semut
kasihmu. Sekali lagi haleluya. Kasihku, kasihku, hanyalah bagimu. Cintamu, kasihmu yang tulus. Betapa Yesus, ku rindu kau selalu. Cintamu, kasihmu abadi. Yesuslah satu-satunya kekasih jiwa kita yang sanggup menolong dan menyucikan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Lanjut pujian kita, Rohani 398, Sungai Sukacita. Rohani 398, Sungai Sukacitaku mengalir dalamku. Sukacitaku mengalir dalam. Mari bersama kita bangkit diri. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Ku hidup setiap waktu dengan sukacitamu mengalir dalamku. Mengalir bersamamu. Sukacita dalam kehidupan kita. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang sukar sulit, kita tetap bersukacita karena Tuhan sudah menolong menebus kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Lanjut pujian kita 291 Rohani. Yang berletih lesu. Dan saya beri kesempatan bagi kita yang rindu menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan. Di Tuhan. Yang berletih lesu. Marilah datang kepada Yesus yang berberat. Marilah datang padanya yang punya bahasa. Serahkan pada Yesus, Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul aku.
Salam sejahtera bagi kita semua. Saya terdorong oleh Roh Kudus mau bersaksi, walaupun beberapa bulan yang kita sudah lewati dan sudah beberapa minggu ini kita sudah beribadah bersama di gereja, kami belum pernah bersaksi bagaimana kami mengalami di dalam kehidupan keluarga kami. Terlalu banyak masalah yang harus kami hadapi, baik dari dalam maupun dari luar. Tetapi kami bersyukur kepada Tuhan, selama ini firman yang disampaikan bagaimana nikah dan bagaimana kehidupan rohani dan jasmani. Kalau jujur kami mau sampaikan, mungkin Tuhan dan Tuhan sungguh kasihi, dan kalau pikiran-pikiran kami seperti dulu masih keinginan daging, mungkin kami tidak berada di gereja ini. Itu yang kami syukuri pada pagi yang indah ini. Di dalam kami menghadapi tantangan yang beberapa bulan ini luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi kami bersyukur, kami sebagai suami istri walaupun memang sakit bagi daging, tetapi Tuhan itu lebih sangat mengasihi kami. Kami duduk bersama berdoa, walaupun manusia tidak tahu satupun hati kami, tetapi Tuhan melihat hati kami. Silih berganti kami menghadapi penyakit, tantangan menghadapi anak-anak, menghadapi semua keluarga. Tapi syukur sampai pada pagi yang indah ini kami masih dikuatkan oleh Tuhan. Itu yang kami syukur sebagai suami istri di dalam kehidupan ini. Baik kami di dalam juga pada beberapa minggu yang lalu ini, kami juga sudah mengurus anak-anak kekasih kami. Mengurus begitu luar biasa kasih Tuhan. Tidak ada keluarga kami yang tahu bagaimana pergumulan kami sebagai suami istri. Di dalam kami mengurus anak-anak kekasih kami, membentuk rumah tangga. Kami banyak juga dikuatkan setelahnya kami banyak beribadah. Karena anak kami kemarin itu satu nikah pada tanggal 30, yang satu nikah pada tanggal 8. Secara manusia kami tidak mampu menghadapi. Luar biasa anak kembar kami menikahkan, banyak kebutuhan yang kami butuhkan. Tetapi luar biasa kasih Tuhan, karena manusia tidak mengetahui apa yang kami butuhkan, tetapi Tuhan yang tahu semuanya ini. Kami hanya berserah penuh kepada Tuhan. Tuhan begitu baik mengasihi kami karena kami tahu hanya firman pengajaran yang membuat kami tetap kuat. Begitu juga selalu disuarakan oleh hambanya, penyahutan hambanya. Kami tahu kami banyak kesalahan, tetapi hambanya masih mengasihi kami. Teristimewa Tuhan begitu baik di dalam kehidupan nikah, rumah tangga kami. Itu yang kami syukuri. Kami katakan dalam hati kami, seandainya kami juga sebagai suami istri tidak satu duduk bersama, apa artinya kami semuanya tentunya akan hancur. Tetapi di dalam menghadapi masalah, kami sebagai suami istri duduk bersama, berdoa bersama, menangis bersama, menghadapi tantangan. Tetapi semuanya Tuhan tetap menguatkan, karena pengasihan Tuhan yang tidak pernah putus-putus di dalam keluarga kami. Itu yang kami syukuri. Pada saat ini kami bisa beribadah karena Tuhan selalu menguatkan kami di dalam kehidupan ini. Tidak ada, karena kami tahu kalau kami mengeluh kepada sesama kami, pasti kami akan kecewa. Tidak satupun yang tahu isi hati kami, tetapi Tuhan yang lebih tahu. Itu yang kami syukuri. Tuhan menjawab doa-doa kami. Teristimewa kami juga meminta kepada hambanya terus mendoakan kami sebagai ibu rumah tangga di dalam tugas pekerjaan kami, apalagi masa COVID sekarang ini. Kami juga sebagai abdi negara selalu ditekan dengan pekerjaan, tapi kami tidak mampu. Tetapi kalau bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu pagi ini kami sangat bersyukur suami istri kami masih dikuatkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini, karena kami tahu hanya firman pengajaran yang dapat menguatkan kami. Inilah satu kesaksian kami. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih. Kami kembalikan kepada pemimpin puji-pujian.
Tuhan, mungkin masih ada yang akan rindu menyaksikan kasih kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan refnya, hanyalah Yesus, hanyalah Yesus. Sahabat kita, penolong, harapan, dan bahkan menjadi juru selamat kita. Bahwa kita masuk kota Yerusalem baru. Puji nama Tuhan, kita akan segera memberikan persembahan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Rohani 47, Allah kita heran dan besar. Rohani 47, Allah kita heran dan besar. Persembahkan pada saat ini. Puji nama Tuhan, kita akan segera menyambut kebesaran firman Tuhan. Rohani 321. Rohani 321. Yesus jawaban. Bila engkau hadapi persoalan. Haleluya. Mari bersama kita bangkit. Hadapi persoalan. Bersama kita bangkit berdiri.
semua persoalanku. Berharaplah hanya pada Yesus. Amin. Haleluya. Dia yang sanggup merubah hidup. Berharaplah, berharaplah hanya pada Yesus. Dia yang sanggup merubah hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap, hanya kepadamu kami bersandar. Engkau yang sanggup menolong kami dalam menghadapi pergumulan persoalan di dunia ini Tuhan. Kami percaya jika kami berharap bersandar kepada Tuhan, Engkau yang akan menolong, memberikan jawaban bagi kami, memberikan pertolongan bagi kami tepat pada waktunya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kebahagiaan sekalipun di tengah-tengah pencobaan dunia hari-hari ini Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau, yang senantiasa mengasihi dan memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Pada pagi siang hari ini kembali kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh datang memuji memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kiranya apa yang kami mau kerjakan pada saat ini Tuhan, sungguh-sungguh kami boleh mengalami jamahan Tuhan, uluran tangan. Terima kasih Tuhan. Dia pujian yang sudah kami naikkan, persembahkan kepadamu, kesaksian-kesaksian yang sudah Tuhan naik menjadi dupa yang berbau harum, menyenangkan pribadimu, berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Sekarang saatnya bagi kami untuk kami mau duduk diam di bawah kaki salib-Mu, mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, nyatakanlah isi hati-Mu, kehendak-Mu, kerinduan-Mu bagi kami semua lewat firman pengajaran-Mu Tuhan, untuk menolong, menyucikan kehidupan kami. Sungguh-sungguh kami mengalami uluran tangan Tuhan pada saat ini Tuhan. Sebab itu berfirmanlah di tengah-tengah kami, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan dan firman-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar akan menolong kehidupan kami. Firman-Mu merupakan uluran tangan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Demikian juga urapi seluruh sidang jemaat-Mu untuk mampu mendengar firman dengan baik, firman sampai dapat mempraktekkan, melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini firman, oh Tuhan, adalah uluran tangan Tuhan bagi kami, menolong kami semua, mengangkat kami, membahagiakan kami boleh masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Di sini maupun sidang jemaat mengikuti secara online dimanapun berada, Tuhan memberkati. Biarlah urapan Tuhan yang sama menjadi bagian kami. Sama-sama kami menikmati, oh Tuhan, kuasa-Mu lewat kekuatan firman pengajaran. Namun kami menyadari Tuhan, saat kami beribadah, saat kami akan mendengarkan firman, iblis setan tidak tinggal diam dengan berbagai macam cara mau mengganggu kami, mengganggu konsentrasi perhatian kami. Bahkan kekasih-kekasih kami yang mengikuti secara online mengganggu dalam bentuk jaringan dan sebagainya Tuhan. Kami bersatu hati, segala bentuk pekerjaan iblis setan, gangguan-gangguan dalam bentuk apapun juga, kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya. Yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, darah anak domba Allah, bungkus kehidupan kami. Biar kemenangan dari Tuhan kami boleh alami. Dengan bebas leluasa kami boleh menikmati firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami sudah berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya menyampaikan kepada kita sekalian, selamat siang, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan masih memberikan kita kesempatan pada saat siang hari ini untuk ada di hadapan hadirat Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, ya, juga mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kesempatan ini kita mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita mau sungguh-sungguh dalam ibadah dan pelayanan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan,
Ya, terima kasih kepada kita semua sidang jemaat bisa ya menembusi ya, keadaan cuaca ini saudara, sekalipun secara daging, secara lahiriah ya lebih enak tinggal di rumah ya, lebih enak tinggal di rumah, apalagi dengan kesibukan dan sebagainya. Tentu ya pekerjaan ya, banyak sibuk dan sebagainya, juga mungkin capek dan sebagainya. Lebih enak sebenarnya tinggal di rumah. Tapi puji Tuhan ya kita bisa memberikan satu memberikan hidup kita kepada Tuhan. Ini suatu kemenangan yang luar biasa yang bisa kita alami, kita raih sekalipun di tengah-tengah keadaan, apalagi cuaca semacam ini ya kita bisa tembusi. Ya, memang banyak halangan rintangan, tapi kita percaya Tuhan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk menembusi, untuk melawan semua halangan rintangan. Kita bisa beribadah dan melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kami juga tadi ya mau berangkat ke Tolambo ya, jam 5 subuh. Ya, sudah harus berangkat ke Tolambo ya. Ya pikirnya ya sudah tidak mau hujan. Padahal hujan juga. Ya jam 5 subuh diguyur hujan saudara, wah bukan sesuatu yang gampang. Tapi puji Tuhan ya bisa beribadah melayani. Tadi mau pulang juga masih juga hujan juga. Tapi puji Tuhan punya sukacita untuk melayani Tuhan. Ya, sukacita untuk beribadah melayani Tuhan. Biarlah kita mau sungguh-sungguh hari-hari ini, ya sekalipun banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi, kita mau tetap setia untuk mengiring melayani Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita akan segera masuk dalam pemberitaan firman Allah. Kita lanjutkan firman Tuhan, firman penggembalaan. Kita sudah berada dalam kitab Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ini pembukaan meterai yang ketiga. Ya, ada 7 meterai merupakan penghukuman dari Allah Roh Kudus atas dunia akhir zaman. Dan sekarang kita sudah berada pada ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Ini pembukaan meterai yang ketiga. Ya, pembukaan meterai yang ketiga. Kita baca ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan. Kehidupan yang dipelihara sekalipun di tengah-tengah kesulitan hari bisa ya sanggup atau Tuhan mampu memelihara. Makanya mari kita mau sungguh-sungguh hari-hari terakhir ya. Tadi saya katakan sekalipun di tengah-tengah keadaan kita semacam ini, mungkin cuaca, ayo kita berjuang, kita berusaha. Ya, semalam ya tidak biasanya saya tidur cepat saudara, karena memang saya rasa tidak enak badan saudara. Ya menggigil. Saya pikir waduh bagaimana besok pagi bangun, ya tambah lagi hujan. Lagi 3:30 lewat kami sudah bangun sembahyang bersama anak-anak. Wah saya dengar waduh hujan. Waduh bagaimana ini? Nah, tapi itulah ya, kalau iblis, ya kalau daging kita selalu begitu, bagaimana ini, bagaimana ini. Nah, tapi kalau kita berjuang pasti Tuhan berikan kemenangan. Nah, saya pikir tidak mau bisa saudara. Nah, semalam wah menggigil. Nah, sampai saya yang duluan tidur. Biasanya saya yang paling lambat tidur saudara, karena persiapan. Tapi saya yang paling duluan tidur dari istri dan anak-anak. Mereka sudah bungkus. Nah, dalam hati saya pikir bagaimana besok ini, apalagi mau berangkat jam 5 subuh ya, karena sekarang ibadah di Tolambo 6:30 ya, kami masih di sini ya, setiap jam 5 subuh harus berangkat, ditambah lagi hujan. Nah, tapi itulah mujizat Tuhan, itulah kemurahan Tuhan. Bisa semua, Tuhan tolong berdiri sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Juga saya percaya doa-doa dari sidang jemaat Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami untuk bisa berdiri melayani Tuhan. Terima kasih buat dukungan doa. Biarlah kita mau sungguh-sungguh hari ya, Tuhan mau pakai kehidupan kita. Puji Tuhan. Sekali lagi ini adalah pembukaan meterai ketiga, sama dengan penghukuman yang ketiga dari Allah Roh Kudus atas dunia akhir zaman, yaitu tampilnya kegerakan kuda hitam yang menimbulkan kelaparan.
tampilnya kegerakan kuda hitam yang menimbulkan kelaparan secara double, kelaparan jasmani dan kelaparan, terutama kelaparan rohani, kelaparan akan firman Allah. Akibatnya, akibat kelaparan ini, ya manusia termasuk hamba Tuhan, anak Tuhan, dikatakan dalam kitab Amos, rebah dan tidak bangkit-bangkit lagi. Artinya jatuh dalam dosa sampai tidak bisa tertolong, jatuh dalam dosa sampai mati rohani dan binasa selama. Itu Amos pasalnya yang ke-8. Minggu lalu kita sudah baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Rebah dan tidak bangkit-bangkit. Ya, binasa untuk selama. Ini hebatnya kelaparan. Bukan cuma kelaparan jasmani. Saya sering katakan kalau kelaparan jasmani, ya, masih ada firman, nah, kita masih bisa terpelihara. Ya, jadi jangan takut saudara, sekalipun kita menghadapi kelaparan jasmani di depan, tapi kalau masih ada firman, firman yang memelihara kita. Firman sanggup memelihara kita. Tapi yang bahayanya, kalau kelaparan rohani, kalau sudah tidak ada firman, semua tidak ada. Ingat Alkitab katakan semua jadi karena firman. Ya, mungkin maafkan saudara, beras dan lain-lain mungkin sulit, tapi kalau masih ada firman, kita bisa terpelihara, bisa dilindungi. Tapi kalau sudah tidak ada firman, ya semua pasti tidak ada. Betul-betul masa yang sukar. Nah, makanya biarlah kita menghargai setiap penampilan firman hari-hari. Ini yang sanggup memelihara kita. Dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Itu dalam Matius pasal yang keempat. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yakin saudara, selama masih ada firman, pasti ada pemeliharaan. Jangan takut. Maaf saudara, jangan takut. Mungkin panen gagal dan lain-lain. Jangan takut. Asalkan ada firman, kita pasti terpelihara. Mungkin usaha, mungkin apa lagi menurun ya sekarang ini. Ya, jangan takut. Tidak masalah. Yang penting masih ada firman. Ini yang mampu memelihara kehidupan. Jangan takut. Tidak usah bingung. Wah, kenapa begini-begini. Selama masih ada firman, kita masih bisa terpelihara. Tapi yang bahayanya, hari Senin kita sudah pelajari ya, 2 macam kelaparan itu. Kelaparan yang kedua, betul-betul tidak ada lagi firman. Ya, betul-betul kelaparan yang hebat. Rebah dan tidak bangkit lagi. Puji Tuhan. Kita sekarang pelajari kelaparan ini. Ya, kelaparan ini dari zaman ke zaman. Kelaparan ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Kita sudah belajar kelaparan yang terjadi pada zaman Yusuf. Ada 7 tahun. Itu nubuatan untuk kitab Wahyu. Ada 7 tahun juga kelaparan. Dua fase, 2 tingkatan. Kelaparan pertama 3,5 tahun pertama namanya pra-aniaya, pra-sengsara. Tapi ada 3,5 tahun yang kedua, itu merupakan aniaya antikris. Sudah kita pelajari. Sekarang kita pelajari kelaparan dari zaman ke zaman. Ya, mulai dari zaman Allah Bapa, ya. Zaman Allah Bapa atau zaman permulaan. Zaman Allah Bapa, zaman permulaan. Ini dihitung dari Adam sampai Abraham, kurang lebih 2000 tahun. Dari Bapak Adam sampai Bapak Abraham itu 2000 tahun. Makanya ya saya ulang-ulang, kenapa disebut zaman Bapak? Ada 2 Bapak yang menonjol, Bapak Adam dan Abraham. Itu 2000 tahun. Ini zaman permulaan atau zaman Bapak, ya. Diwakili oleh Abraham. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12, kitab Kejadian pasal 12. Jadi sudah terjadi juga dulu. Zaman Abraham sudah terjadi juga kelaparan. Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 16. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai 16. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. 11. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, oh itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, sebab supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. 14. Sesudah Abram masuk ke Mesir, Orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. 16. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik. Nah, ini dia sambut Abram baik-baik karena ada maunya.
Ya, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram sebagai imbalannya, Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, perempuan, keledai betina, dan unta, dan seterusnya. Nah ini sudah. Jadi sudah terjadi. Ini adalah gambaran dahsyatnya kelaparan. Terutama kelaparan rohani. Dulu terjadi yang jasmani terhadap Abraham. Sekarang nubuatannya kita kelaparan rohani. Karena kelaparan, Abram rela mengorbankan Sarai istrinya. Oh ini saudara, hebatnya kelaparan. Saya ulangi, karena kelaparan Abram rela mengorbankan Sarai istrinya. Jadi akibat kelaparan ini baik secara jasmani, terutama secara rohani, mengganggu nikah rumah tangga. Ini kelaparan ini mengganggu nikah. Secara jasmani, mohon maaf saudara, bukan bicara yang porno dan sebagainya. Secara jasmani, karena krisis, karena kesulitan uang, maaf saudara, ada suami yang tega jual istrinya. Nah ini kelaparan secara jasmani, apalagi kelaparan rohani, tidak ada firman. Jadi ini kelaparan ini mengganggu nikah. Mengganggu nikah. Sampai Abram serahkan Sarai istrinya kepada Firaun. Mengganggu nikah. Sekarang banyak terjadi. Sebaliknya juga ada juga. Ya, karena kesulitan dan lain-lain. Nah, suaminya dia jual. Suaminya. Ya, ini saudara. Ya, saya tidak usah lanjutkan. Saudara sudah tahu berita-berita di televisi hari-hari. Ini saudara. Suami jual istri. Istri jual suami. Orang tua, maafkan, orang tua jual anak. Nah, ini sudah terjadi. Sudah dulu di zaman Abraham. Sekarang terjadi akibat kelaparan. Secara jasmani bisa, tapi juga lebih hebat kelaparan rohani. Mengganggu nikah. Mengganggu. Apa yang diganggu di sini? Yaitu hubungan nikah. Jadi kelaparan ini mengganggu hubungan nikah. Kelaparan jasmani ini, kelaparan rohani terutama, mengganggu hubungan nikah. Nikah yang tadinya baik-baik terganggu. Nah, ini kelaparan ini mengganggu nikah. Hubungan nikah. Apa itu hubungan nikah? Hubungan nikah adalah 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Apa itu hubungan nikah? Apa itu hubungan nikah? 1 Korintus 7 ayat 3 sampai 4. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Istri terhadap suaminya. 4. Istri tidak berkuasa. Terjemahan yang pas, istri tidak berhak. Nah, itu nanti saudara bisa periksa. Di bahasa Indonesia ini begini disebutkan. Tapi sebenarnya terjemahan aslinya, istri tidak berhak atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berhak atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, ini yang pertama. Hubungan nikah adalah hubungan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh Tuhan. Itu hubungan nikah. Jadi dalam nikah itu ada hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh Tuhan. Ini yang terganggu. Hubungan nikah ini. Di dalam nikah itu ada hubungan hak dan kewajiban. Tapi di ayat ini bukan hak lebih dulu. Kalau kita memenuhi kewajiban, kita pasti dapat hak. Nah, banyak orang yang sekarang menuntut hak, tapi kewajibannya tidak. Dalam rumah tangga juga terjadi. Suami menuntut haknya, tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya. Istri menuntut haknya, tapi dia tidak melaksanakan kewajiban. Jadi aturan firman, kewajiban. Harus memenuhi kewajiban. Hendaklah suami memenuhi kewajiban. Istri memenuhi kewajibannya. Maka hak itu akan didapat. Kalau suami memenuhi kewajibannya, maka dia berhak atas istri. Istri memenuhi kewajibannya, dia berhak atas suaminya. Nah, ini sudah, ini yang terganggu hubungan nikah ini, yaitu hubungan hak dan kewajiban. Kita bicara soal kewajiban dulu. Kewajiban ini, kewajiban mutlak seorang suami adalah mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar. Itu kewajiban mutlak seorang suami. Supaya dia dapat haknya. Supaya kita dapat hak. Maaf suami, saya juga suami. Seringkali kita hanya menuntut hak kepada istri, tapi kita tidak melaksanakan kewajiban kita.
Tidak melaksanakan kewajiban kita. Apa kewajiban suami? Mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Bukan kewajiban suami, menafkahi dan sebagainya, itu yang urusan berikutnya. Tapi nomor satu kewajiban suami, mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Maka istrinya adalah hak sepenuhnya. Ini kewajiban mutlak seorang suami. Kewajiban mutlak seorang istri adalah tunduk kepada suami dalam segala hal. Ada yang katakan, wah kalau kamu tunduk nanti kamu diinjak-injak. Tidak, saudara. Jangan, saudara. Mungkin ada bahasa-bahasanya setan itu, saudara. Mau mengganggu nikah. Kalau kamu tunduk sama suami, nanti kamu diinjak-injak. Tidak. Tidak. Asalkan suami juga memenuhi kewajibannya, istri memenuhi kewajibannya, nikah terpelihara. Nikah terpelihara. Ini kewajiban istri, tunduk kepada suami dalam segala hal. Maka suami akan menjadi hak sepenuhnya. Sehingga hasilnya nikah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain. Nah, hati-hati, kelaparan jasmani, kelaparan rohani mengganggu nikah. Mulai ini kewajiban-kewajiban dalam nikah ini terganggu. Suami tidak mengasihi istri lagi, istri tidak tunduk lagi kepada suami. Terganggu nikah, hubungan terganggu. Ini kelaparan, terutama kelaparan rohani, mengganggu hubungan nikah. Nah ini sudah ya, hubungan nikah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa itu hubungan nikah? Yang kedua, B, hubungan nikah adalah hubungan kepercayaan Tuhan. Adalah kepercayaan Tuhan, bukan seenaknya menikah. Adalah kepercayaan Tuhan. Maaf saudara, saya mau sampaikan. Ada yang dipanggil, ada yang dipercaya untuk menikah. Harus menikah. Kalau dia tidak menikah, hancur nanti. Tapi ada juga yang dipanggil, ada yang juga dipercayakan untuk tidak menikah. Kalau dia paksa menikah, hancur juga. Jadi nikah itu adalah kepercayaan Tuhan. Bukan seenaknya. Adalah kepercayaan. Kalau Tuhan percaya kita menikah, ayo. Lalu kalau tidak mau, hancur nanti. Tapi ada juga yang dipanggil tidak menikah. Ada yang dipanggil tidak menikah. Jadi yang tidak menikah, ya berarti Tuhan percaya. Rasul Paulus saja tidak menikah. Tapi dia bicara banyak soal nikah, termasuk di 1 Korintus ini. Dia bicara banyak soal nikah. Dalam suratnya Kolose, bicara soal nikah. Di Efesus dia bicara soal nikah. Tapi Rasul Paulus tidak menikah. Dia dipanggil, dipercayakan untuk tidak menikah. Jadi ini, nikah itu adalah kepercayaan Tuhan. Nikah itu adalah kepercayaan Tuhan. Nah ini saudara. Jadi suami diberi hak dan kepercayaan dari Tuhan. Istri juga diberi hak dan kepercayaan dari Tuhan. Nah, yang bahayanya akibat kelaparan jasmani terlebih rohani, Abram suami menyerahkan hak dan kepercayaan dari Tuhan kepada orang lain. Nah ini bahayanya kelaparan. Abram suami menyerahkan hak dan kepercayaan Tuhan kepada orang lain. Berarti dia tidak menghargai kepercayaan Tuhan. Sebaliknya juga bisa istri menyerahkan hak dan kepercayaan akibat kelaparan jasmani, terutama kelaparan roh. Kalau suami istri tidak mau dengar firman, terima kasih. Untung sama-sama duduk dengar firman. Kalau tidak sama-sama duduk dengar firman, bahaya. Saling menyerahkan, saling menjual hak kepercayaannya kepada orang lain. Inilah makanya pentingnya nikah itu harus tergembala. Bukan cuma nikah, semua kita. Anak-anak harus tergembala. Kalau tidak, hadapi masalah seperti Abram nanti dan kepercayaan. Nah ini sudah. Ya, ayo biarlah kita sama-sama mau mendengar, suami istri mau mendengar firman. Jangan sampai lapar secara rohani. Sebab kalau tidak akan terjadi ya yang seperti ini. Jadi supaya tidak jatuh dalam kelaparan baik jasmani maupun rohani, maka kita harus sama-sama menjunjung tinggi hak dan kepercayaan di dalam nikah kita masing-masing. Saya ulangi lagi, supaya tidak masuk dalam kelaparan jasmani dan kelaparan rohani, maka kita harus menjunjung tinggi
hak dan kepercayaan Tuhan terhadap nikah kita masing-masing. Prakteknya tadi, suami ya yang menjunjung tinggi kepercayaan Tuhan dalam nikah, dia mengasihi istri seperti diri sendiri dan tidak berlaku kasar. Ini menghargai, menjunjung tinggi hak dan kepercayaan Tuhan atas. Juga tunduk kepada suami dalam segala hal. Ini menjunjung tinggi hak dan kepercayaan Tuhan. Ditambah, kalau ditambah ada anak, nah ini menjunjung tinggi dan kepercayaan Tuhan dalam nikah. Taat dengar-dengaran kepada orang tua. Banyak anak-anak yang menjual hak dan kepercayaan Tuhan, tidak tunduk, tidak taat kepada orang tua, berontak kepada orang tua, melawan orang tua. Nah ini sudah. Di sini maafkan saudara, anak adalah juga kepercayaan Tuhan dalam nikah kita. Anak itu adalah kepercayaan Tuhan dalam nikah. Kalau kita dipercaya Tuhan punya anak, ayo jangan sampai dijual karena kelaparan rohani, dijual hak dan kepercayaan Tuhan. Jangan. Tuhan. Tadi saya katakan ada yang dipanggil untuk menikah, ada yang dipercaya untuk menikah. Ada yang dipanggil, ada yang dipercaya untuk tidak menikah, ya tidak menikah. Nah, sekarang ada yang dipanggil, ada yang dipercaya menikah, maaf, tapi tidak punya anak. Itu kepercayaan Tuhan. Nikah dipercayakan Tuhan punya anak, ada yang tidak. Jadi tidak usah terlalu bingung, saudara. Ya kepercayaan Tuhan. Kalau Tuhan belum percaya, kalau Tuhan tidak percayakan, ya sudah memang. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Jadi anak, saya ulangi, anak adalah kepercayaan Tuhan dalam nikah rumah tangga kita. Kalau Tuhan percaya punya anak, puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak percaya juga. Oh iya, Pak Gembala kan sudah punya anak, makanya bisa bicara begitu. Tidak. Inilah firman Tuhan. Jadi tidak usah khawatir, aduh saya tidak punya anak, tidak punya kepercayaan Tuhan. Tadi ada yang dipanggil menikah, ada yang tidak menikah. Sekarang ada yang dipanggil menikah, punya anak. Ada yang dipanggil menikah tapi tidak punya anak. Tidak masalah. Semua kepercayaan Tuhan. Yang penting di sini adalah kita menjunjung tinggi hak dan kepercayaan Tuhan dalam nikah kita masing-masing. Supaya kita tidak masuk kelaparan yang hebat. Nah ini sudah. Untuk itu, untuk kita sampai pada hak nikah, kita akan lihat juga ada 3 macam hak Tuhan. Jangan dijual, jangan diserahkan kepada yang lain. Ini akibat kelaparan ini, saudara. Oh, hak dan kepercayaan Tuhan disia-siakan. Nah, ada 3 hak dan kepercayaan Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat. Nomor 1, paling kecil, ya, hak yang pertama adalah persepuluhan dan persembahan khusus. Ini yang terkecil. Nah, hati-hati saudara, dengan adanya krisis, dengan adanya kesulitan, seringkali akan merasa, waduh ini kurang. Maaf saudara, mungkin pikir, aduh gaji kurang, ini kurang. Hamba Tuhan juga bisa, wah ini kurang, ini. Akhirnya dan kepercayaan Tuhan tidak mempergunakan atau tidak percayaan. Nah ini ya saudara. Hak yang pertama, haknya Tuhan adalah sembahan khusus. Ini yang harus kita berikan kepada Tuhan. Jangan dijual. Ya, jangan diambil, saudara. Jangan diambil haknya Tuhan. Jangan diambil haknya Tuhan. Ini yang pertama. Seringkali karena kesulitan dan sebagainya banyak. Seringkali, waduh karena kurang ini, ya pakai saja perpuluhan. Nah, akibatnya bukan tambah baik, malah tambah buruk. Maaf saudara. Kalau di dalam Maleakhi pasal 3, di situ dikatakan, wah bahasa Alkitab, ini bahasa Alkitab, kutuk yang datang. Bukan berkat, tapi kutuk yang datang. Jadi ini sudah. Jadi biar Tuhan tolong kita di masa kesulitan. Memang kita semua akan mengalami ujian iman. Tetapi ayo kita menghargai hak dan kepercayaan Tuhan dalam kehidupan. Jangan sampai kita
tidak kerjakan. Harus dijunjung tinggi hak dan kepercayaan Tuhan. Nah, mulai dari yang pertama yang kecil. Haknya Tuhan yang pertama perpuluhan persembahan khusus. Jangan dijual, kita harus kembalikan. Kalau tidak, akibatnya bukan bertambah baik, tetapi menghadapi krisis. Sudah krisis, menghadapi krisis lagi. Menghadapi masalah. Ya ini, terkutuk, bersuasana duri, letih lesu, beban berat, kepedihan, pahit getir, air mata, kesusahan, dan sebagainya. Sampai masuk dalam kebinasaan. Sudah kita pelajari tentang Yosua. Ya, dalam pemberitaan firman beberapa waktu lalu. Ini bukan tambah baik. Maaf saudara. Kita ya ambil haknya Tuhan itu bukan tambah baik. Masalah. Membuat masalah. Tapi biarlah Tuhan tolong. Ini yang pertama. Yang tidak boleh diganggu gugat. Ya, ayo dalam mengembalikan perpuluhan. Mulai dari kami juga sebagai gembala. Harus sungguh. Kami gembala dipercaya Tuhan untuk menerima perpuluhan dari sidang jemaat. Tetapi ini adalah kepercayaan Tuhan. Hanya kepercayaan Tuhan. Bukan uang kami, itu uangnya Tuhan. Makanya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala harus gunakan dengan sebaik-baik. Gunakan dengan benar. Kalau tidak benar, sama seperti di dunia. Dipercaya pegang sesuatu. Mungkin pegang kas keuangan. Tapi dia gunakan salah. Ya diganti. Nah, apa sama dengan Tuhan? Kalau kami hamba Tuhan gembala tidak dipercaya, wah Tuhan yang akan berhadapan dengan Tuhan. Berhadapan dengan Tuhan. Nah ini makanya kami suami istri diajar Tuhan, jangan salah menggunakan berkat Tuhan. Ya, hanya untuk hal-hal yang tidak sesuai firman. Nah ini saudara, ayo semua kita. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, ya, semua kita adalah bendaharanya Tuhan. Semua kita ini adalah bendahara, dipercaya. Kalau dalam rumah tangga, bendahara dalam rumah tangga istri. Nah, bendahara dalam rumah tangga istri. Tapi kita semua masing-masing adalah bendahara. Dipercaya berkat-berkat. Nah, harus benar. Ada dalam Alkitab bendahara yang tidak jujur. Ini yang bahaya. Tolong kita, ya. Yang kedua, haknya Tuhan yang kedua adalah penyembahan. Ini tidak boleh diganggu gugat. Haknya Tuhan yang kedua adalah penyembahan. Kalau sudah salah soal perpuluhan, itu yang kecil tadi, maka pasti juga akan terjadi penyimpangan dalam ibadah pelayanan dan penyembahan kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, kalau sudah salah dalam perpuluhan, pasti akan terjadi penyimpangan dalam ibadah pelayanan, dalam penyembahan kepada Tuhan. Mulai tidak setia ibadah pelayanan, tidak setia menyembah Tuhan. Terjadi penyimpangan dalam penyembahan, tidak menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kering, penyembahannya kering. Ya, menyembah tapi kering. Tidak rasa hadirat Tuhan. Menyembah tapi seringkali bukan menyembah Tuhan, menghayal. Mulutnya haleluya tapi hatinya ingat kebunnya, ingat sawahnya, ingat tokonya, ingat ininya, ingat itu. Kering penyembahan. Jadi ini saudara, kalau sudah terjadi penyimpangan yang pertama tadi, maka penyembahan juga akan terganggu. Penyembahan juga akan terganggu. Sehingga akibatnya akan masuk dalam penyembahan antikris atau akan menyembah antikris. Kemarin hari Senin kita sudah pelajari. Kelaparan yang kedua itu saat antikris berkuasa. Nah ini makanya. Kalau tidak benar soal milik Tuhan, nanti akan terjadi penyimpangan dalam ibadah pelayanan. Sampai akhirnya masuk dalam aniaya antikris. Sudah berulang saya katakan, aniaya antikris itu Alkitab katakan belum pernah terjadi. Aniaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana hebatnya itu? Ya seringkali kita lihat di internet, di mana berita-berita, aniaya ini, ngeri. Tapi aniaya antikris Alkitab katakan belum pernah terjadi. Sehingga ada dua kemungkinan saat antikris berkuasa. Akan ada dua kemungkinan saat aniaya antikris. Yang pertama, kemungkinan pertama hanya sedikit yang bertahan, hanya sedikit yang tetap menyembah Tuhan.
membayar keselamatan dengan darahnya sendiri. Dia disiksa luar biasa, sampai terakhir dipancung kepala. Tapi ingat, cuma sedikit. Jangan, oh nantilah saya, pasti saya kuat. Oh jangan, sudah. Kita kena pisau sedikit saja, kena pisau dapur, lalu kena lemon, kena garam, wah sakit sekali. Apalagi aniaya antikris. Belum pernah terjadi. Nah, ini sudah, belum pernah terjadi. Ada dulu waktu tahun berapa saudara, ada ya kekasih Tuhan diperlihatkan bagaimana aniaya antikris. Oh dia, maaf saudara, sampai ya buang air, tidak tahan dia. Ya, dalam diperlihatkan Tuhan ketika dia tidur, diperlihatkan, wah sampai maaf buang-buang air, tidak tahan. Ya, bangun pagi badannya semua sakit, ya betul seperti dia rasa sendiri sakit badannya. Baru datang sama gembala, oh minta ampun. Ya, karena di penglihatannya itu dia lihat istrinya sudah terangkat, anaknya terangkat, semua terangkat, gembala sudah tidak ada, tinggal dia yang tinggal. Lalu antikris berkuasa. Itu tahun berapa lalu? Itu jemaat pertama dulu di Pendolo. Ya, jemaat pertama. Wah dia terkencing sampai ya tidak mampu. Ya, bangun pagi, wah seperti apa badannya ini dipukul-pukul bagaimana. Dia minta ampun. Nah ini diperlihatkan. Tapi ya itulah mungkin sebagian kecil saja. Tapi Alkitab mencatat belum pernah terjadi, saudara. Bisa dibayangkan bagaimana? Bisa dibayangkan. Juga tahun lalu diperlihatkan ya, kepada ibu di sini. Ya, diperlihatkan bagaimana? Inilah. Ayo, sungguh-sungguh kita. Jangan sampai akibat kelaparan rohani, nikah terganggu, semua hak dan kepercayaan Tuhan terganggu, akhirnya masuk. Memang kemungkinan yang pertama, ada yang bertahan, tapi sedikit saja. Kemungkinan yang kedua, banyak yang akan menyangkal Tuhan, tidak tahan menderita. Baru diiris sebelah telinganya, aduh sudah tidak mampu. Ya sudah terima saja, sembah saja antikris, cap saja 66. Ya terima. Banyak yang tidak akan mampu. Banyak yang akan menjual Tuhan, banyak yang akan menyembah antikris. Memang secara jasmani enak, bisa membeli, menjual, bisa ini dan itu, tetapi nanti dia akan dibinasakan. Masuk pedang pembantaian di Wahyu pasal 19 dan binasa selama-lamanya. Ayo, sebab itu kita sungguh-sungguh perhatikan haknya Tuhan. Perhatikan haknya Tuhan dalam nikah. Perhatikan kewajiban suami, kewajiban istri, perhatikan. Kita harus sungguh-sungguh. Sampai dalam ibadah pelayanan, demikian juga dalam rumah Tuhan, perhatikan haknya Tuhan. Persepuluhan, penyembahan, jangan sampai kita ganggu. Kalau tidak, akan masuk dalam kelaparan yang hebat, rebah dan tidak bangkit. Yang ketiga, haknya Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat adalah mempelai wanita Tuhan. Mempelai wanita Tuhan. Nah, itu yang ketiga. Tadi nomor satu yang paling kecil perpuluhan. Kedua penyembahan. Ketiga mempelai wanita itu haknya Tuhan. Makanya saudara, maafkan saudara, bukan karena gembala kurang uang dan lain-lain, bukan. Sampai bicara soal milik Tuhan, bukan. Karena ini menyangkut tiga hal ini. Untuk jadi mempelai Tuhan, tapi hak yang paling kecil tidak dilaksanakan, tidak bisa saudara. Maaf istilah ini saudara, maaf mungkin terlalu kasar saudara. Jangan mimpi jadi mempelai Tuhan. Kalau hak yang paling kecil ini tidak bisa dilaksanakan. Makanya bukan, saya ulangi lagi saudara. Bukan karena gembala kurang uang, bukan karena gembala tidak ada beras di rumah, di pastori sampai bicara perpuluhan. Oh tidak saudara. Bukan itu. Karena memang inilah rencana Tuhan untuk kita gereja. Ayo haknya Tuhan, nomor satu tadi perpuluhan. Kedua penyembahan, ibadah pelayanan. Ketiga, kita menjadi mempelai Tuhan. Ini haknya Tuhan. Kita menjadi mempelai Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapa. Nah sebab itu mari sudah. Tadi saya katakan ayo sungguh-sungguh jaga nikah kita. Sebab itu kalau kita dipercaya masuk dalam nikah, jaga nikah yang jasmani. Harus sesuai firman pengajaran. Menjaga. Saya ulang-ulang ini sampaikan, tidak mengapa, saya ulangi lagi. Jaga nikah kita.
Untuk bisa mencapai nikah yang sempurna, bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Wahyu 19, kemarin kita sudah pelajari minggu yang lalu. Ya. Masuk pesta, ada dua macam pesta. Pesta nikah anak domba Allah atau pesta pembantaian. Nah, tinggal mau pilih. Mau masuk mana? Di Fatsal 19 itu ada dua macam pesta. Ada dua macam pesta. Mau masuk pesta nikah anak domba Allah atau masuk pesta pembantaian. Tinggal pilih. Makanya sekarang kita harus sungguh. Mulai dari nikah jasmani kita harus kita jaga. Nikah kita di dunia ini harus dijaga, harus sungguh-sungguh. Dijaga lewat kekuatan firman pengajar. Tadi sudah disaksikan, saya terima kasih. Jaga nikah kita. Kalau ada firman, oh nikah bisa terjaga. Bisa menghadapi apapun juga asal ada firman. Nikah bisa dijaga. Makanya menjaga nikah itu harus sesuai firman. Apa yang dijaga? Ada 3 hal. Jaga nomor 1, kebenaran nikah. Nikah itu harus benar sesuai firman. Nikah kita harus benar. Benar dalam apa? Benar sesuai firman. Jangan yang tidak sesuai firman. Kalau tidak sesuai firman, wah jangan. Sudah. Jaga nikah kita. Tadi saya katakan di Tolampo, paling enak ini sebenarnya kaum muda, belum menikah. Dapat kesempatan nomor 1, ayo jaga kebenaran nikah. Jangan sampai tidak benar nikahnya. Saya bisa biar tidak panjang bicara soal kebenaran. Ayo tahu nikah yang benar itu bagaimana, yang sesuai firman. Bukan sesuai ini dan itu. Itu nikah yang benar. Makanya maafkan, kita sebagai orang tua, ayo kita bawa anak-anak kita pada nikah yang benar. Nikah yang benar. Sebab kenapa? Kalau kita sebagai orang tua tidak membawa nikah, tidak membawa anak-anak kita pada nikah yang benar, kita yang bertanggung jawab. Maaf saudara, hutang darah. Kalau kita bawa anak-anak kita pada nikah yang salah, kita yang tanggung di hadapan Tuhan. Kita yang tanggung di hadapan Tuhan. Maaf saudara, ini harus saya sampaikan. Jadi ini tanggung jawab saya sebagai orang tua, kita sebagai orang tua. Ayo arahkan anak-anak kita masuk pada nikah yang benar, yang sesuai. Ini jaga kebenaran nikah. Harus sesuai firman. Kalau tidak sesuai firman, bahaya. Pasti bahaya. Tidak bisa mencapai nikah yang rohani, tapi masuk pesta pembantaian. Betapa ngerinya. Kita bawa anak kita, tapi untuk masuk pesta pembantaian, bukan pesta nikah anak domba. Makanya harus sungguh-sungguh. Harus sungguh. Ayo jaga kebenaran nikah, jaga. Kedua, kesucian nikah. Jaga kesucian nikah. Mulai dari masa pacaran, tunangan, jaga kesucian nikah. Makanya tadi saya katakan di Tolampo paling bagus itu kaum muda. Oh, ada kesempatan, jaga. Jaga kesucian nikah. Sesuai dengan firman pengajar. Jangan sampai tidak suci. Jaga kesucian firman. Dalam perjalanan nikah hari Selasa yang lalu sudah jelas diberitakan. Jaga kesucian nikah. Jangan mencemari tempat tidur hari Selasa. Makanya saya katakan lalu, ya ibadah pemberkatan nikah itu bukan cuma suami istri yang dinikahkan itu, saudara. Justru kita nikah-nikah yang sudah lama, justru kita dapat berkah. Saya terima kasih kepada Tuhan. Jaga kesucian nikah kita. Harus jaga. Supaya nikah kita suci. Dan ketiga, jaga kesatuan nikah. Kalau 3 hal ini dijaga, kebenaran, kesucian, dan kesatuan nikah, maka bisa mencapai nikah yang roh. Tadi sudah bicara kesatuan. Bagaimana bisa nikah satu? Perhatikan perhatikan kewajiban masing-masing. Supaya nikah menjadi satu. Saya tidak kembali lagi di situ. Ayo jaga kebenaran nikah, jaga kesucian nikah, jaga kesatuan nikah kita. Kita yang dipercaya menikah, ayo jaga. Sungguh-sungguh, jangan dijual. Nah tadi, akibat kelaparan, Abram menjual hak dan kepercayaan Tuhan kepadanya. Nikahnya terganggu. Tapi untunglah Abraham bisa sadar, Tuhan tahu. Tidak sampai berlanjut. Tidak sampai berlanjut. Nah inilah kemurahan Tuhan. Masih ada firman. Untung Abraham bisa sadar kembali. Ya, untung Abraham sadar. Kalau tidak, dia sudah hancur sekalipun dapat lembu. Nah, itu tadi sudah. Menikah itu bukan untuk dapat lembu, dapat harta dan lain-lain, bukan itu. Bukan itu tujuan menikah. Kalau Maleakhi pasal 3 mengatakan hari Selasa juga sudah diberitakan.
Tujuan nikah itu adalah kesatuan ilahi. Itu tujuan nikah. Bukan cuma dapat lembu tadi Abram, dapat lembu, dapat harta benda, budak laki-laki, budak perempuan, dapat ini dan itu, tapi hancur nikah. Bukan itu. Tujuan nikah adalah untuk kita menyatu sampai mencapai nikah yang sempurna, masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Ayo, puji Tuhan. Sidang jemaat, ayo jaga nikah kita masing-masing. Jaga. Kebenarannya ayo jaga, tetap benar nikah. Ya, mau masuk nikah, ayo jaga kebenarannya. Harus nikah yang benar, jangan tidak benar. Harus yang sesuai firman. Saya biar tidak panjang-panjang apa itu yang kita sudah tahu, kita sudah mengerti. Harus benar. Jangan nikah tidak benar, kawin cerai, jangan. Ya, masih muda, kasihan dia Pak Gembala masih muda. Tapi namanya sudah cerai, jangan. Tidak benar itu. Kalau dipaksakan hancur. Jangan, saudara. Maaf, saudara. Jangan. Hancur nanti. Kita yang setuju, kita juga ikut tanggung. Kita yang ikut tanggung. Makanya tadi saya katakan, ayo kita sebagai orang tua arahkan anak-anak kita pada nikah yang benar. Yang benar. Kalau tidak, kita yang bertanggung jawab. Almarhum Bapak Pendeta Pong katakan, hutang darah yang tidak terbayarkan. Kalau dia tidak menyelesaikannya kepada Tuhan. Nah ini semoga kita, jangan kita sudah begini, sudah begitu, jangan. Hutang darah kita sebagai orang tua. Hutang darah. Saya sebagai gembala, sebagai orang tua rohani, kalau mau bawa nikah yang seperti itu yang tidak benar, hutang darah yang tidak bisa terbayar. Makanya sungguh-sungguh. Ini saudara, ayo kelaparan jasmani rohani ini hebat, mengganggu nikah. Yang kedua, zaman anak Allah. Ya, maaf saya tidak bisa jelaskan lebih rinci saudara soal ini. Kita lanjut saudara. Kelaparan yang kedua, zaman anak Allah atau zaman pertengahan itu dari Abram sampai kedatangan Yesus pertama kali. Juga 2000 tahun. Diwakili oleh Ishak. Ishak ini gambaran Yesus. Ishak yang dikorbankan itu gambaran Yesus, anak. Diwakili oleh Ishak. Kejadian 26 ayat 1 dan ayat 7. Sama juga kejadian. Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 7. Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 7. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abram. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin, dan seterusnya. Lompat ayat 7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku. Wah, coba. Dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Wah, ternyata repot juga ini kalau punya istri cantik. Ya, repot juga. Abram takut, Ishak takut. Nah, ini akibat kelaparan. Jadi yang kedua ini, akibat kelaparan lagi-lagi nikah terganggu. Nikah terganggu. Ini sudah betul-betul. Karena apa? Karena kita mau dibawa pada nikah yang sempurna. Jadi iblis tidak senang soal nikah. Maka sungguh-sungguh kita. Sungguh-sungguh soal nikah. Jangan main-main soal nikah. Kita yang sudah dipercaya menikah, ayo jangan main-main. Kita dipercayakan buah nikah, ayo sungguh-sungguh bawa anak-anak kita pada nikah yang benar. Kalau tidak, bahaya. Bukan masuk pesta nikah anak domba, masuk pesta pembantaian. Dan yang dituntut siapa? Kita sebagai orang tua. Kita sebagai orang. Nah ini saudara, makanya Tuhan tolong. Yang kedua sekarang, akibat kelaparan di sini juga nikah terganggu. Ishak tidak berani mengakui Ribka sebagai istrinya. Ishak tidak berani mengakui Ribka sebagai istrinya. Ishak malah mengakui Ribka sebagai saudaranya. Memang kalau mau ditelusuri memang benar. Ribka itu saudaranya. Tetapi yang lebih tepatnya lagi sekarang, Ribka itu sudah istrinya. Sudah istrinya. Tadi zaman Abraham, akibat kelaparan, Abram menjual hak dan kepercayaan Tuhan soal nikah, dalam nikah. Sekarang, akibat kelaparan yang kedua, terjadi sesuatu yang gelap, tidak terang-terangan, takut. Ada ketakutan-ketakutan sehingga ada sesuatu yang gelap, tidak terang-terangan, ada yang disembunyikan. Nah ini yang mengganggu nikah. Itu akibat yang kedua. Ini yang kedua.
Akibat kelaparan terjadi sesuatu yang gelap. Tidak terang-terangan. Mengakui Ribka kalau istrinya sembunyi-sembunyi. Ya, inilah akibat kelaparan. Hati-hati, tidak terang-terangan. Gelap-gelapan. Nah, ini saudara akibat kelaparan. Gelap-gelapan. Tidak terang-terangan. Tidak jujur. Ada yang disembunyikan dalam nikah rumah tangga. Seringkali kalau ditanya, dari mana? Ini itu. Dusta lagi. Ini gelap sudah. Ini akibat kelaparan. Akibat kelaparan mengganggu nikah. Ada yang disembunyi. Ditanya anak-anak, dari mana? Oh, dari sana. Tidak jawabnya. Oh, sudah segala macam. Ini akibat kelaparan. Jasmani terutama kelaparan rohani. Terjadi terjadi kegelapan. Tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Tidak jujur. Ada yang disembunyikan dalam nikah. Malah seringkali marah. Suami ditanya istri, dari mana? Tidak usah kau urus-urus. Padahal karena salah dia. Jadi itu tipsnya. Kalau pulang istri tanya lalu suami marah-marah. Ada sesuatu. Kalau dia bilang tidak ada apa-apa, ada apa-apa. Makanya ayo. Tuhan tolong, ayo makan firman. Makanya harus makan firman. Harus dibina dalam pengajaran. Harus ada firman. Supaya bukan gelap-gelapan. Tetapi kita bisa terang-terangan dalam nikah. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada yang disembunyikan dalam nikah, tidak bisa mencapai nikah yang sempurna. Maaf, Kejadian pasal 2. Nikah Adam dan Hawa. Nikah pertama yang Tuhan ciptakan. Maaf, bahasa Alkitab. Keduanya telanjang. Kata telanjang artinya tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang disembunyikan. Itu nikah yang mulia. Itu nikah yang benar. Kalau suami sudah simpan sembunyi-sembunyi sesuatu. Istri sudah sembunyi-sembunyi sesuatu. Aduh, tidak bisa. Apalagi anak-anak. Sudah sembunyi, main sembunyi-sembunyi. Istri mau pegang HP-nya suami saja. Wah. Suami bagaikan kebakaran jenggot istilahnya orang. Tidak kasih. Kalau sudah begitu ada tanda-tanda itu. Ada yang disembunyikan. Ada yang disembunyikan. Suami mau pinjam HP-nya istri. Wah, jangan Pak, jangan. Wah, ini begini. Saya padahal ada sesuatu. Maaf saudara, bukan nanti ada sesuatu karena ada pil, ada will, bukan. Dalam hal-hal yang lain, seringkali kita tidak jujur. Apalagi sekarang masa-masa sistemnya ya belanja online. Seringkali tidak jujur. Apalah salahnya kalau suami jujur, saya tadi beli ini, belanja ini online. Ya sudah, jujur. Nanti kita akan sampai di sana. Apa akibatnya kalau tidak jujur? Istri, jujurlah sama suami. Apa salahnya? Kalau tidak jujur, kalau ada yang disembunyikan bahaya. Langsung saja, saya tidak lama-lama, langsung saja ayatnya yang ke-10. 26, Kejadian 26 ayat 10. Kejadian 26 ayat 10. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Garis bawahi kalimat selanjutnya. Mudah sekali, gampang sekali salah seorang dari bangsa kami tidur dengan istrimu. Oh ini saudara, kalau ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang tidak jujur, gampang sekali jatuh dalam dosa. Gampang sekali nikah itu hancur. Gampang sekali nikah itu dalam bahaya. Istilah mudah sekali ini, bahasanya saya pakai. Gampang sekali. Kalau anak sudah tidak jujur, gampang sekali jatuh dalam dosa. Kalau suami sudah tidak jujur, gampang sekali jatuh dalam dosa. Ini akibat kelaparan. Mengganggu nikah. Sampai tidak terang-terangan. Oh Tuhan tolong. Ayo, apa saja dalam nikah jangan disembunyikan. Mau kemana jujur. Bilang terang-terangan suami istri, saya mau ke sini. Bilang sama suami, saya mau ke sana. Jujurlah. Jangan ada yang disembunyikan. Terang-terangan dalam nikah. Kalau sudah tidak terang-terangan dalam nikah, kalau ada yang disembunyikan dalam nikah ini, mudah sekali, gampang sekali jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa sampai puncaknya dosa. Makanya tidak heran banyak yang selingkuh ini. Ini gampang sekali. Awalnya dari mana? Dari ketidakjujuran. Gampang sekali jatuh. Soal keuangan, ayo jujur. Kalau tidak jujur, gampang sekali. Mudah sekali tadi kata Abimelek.
Tuhan tolong kehidupan. Ayo, biarlah kita sungguh-sungguh hari-hari terakhir. Jangan sampai. Jangan ada yang disembunyikan dalam nikah. Kaum muda, anak-anak sekolah minggu, mulai dari sekolah minggu. Jangan, jujurlah sama orang tua. Kalau ada sesuatu jujur, ada sesuatu di sekolah, ada sesuatu jujur. Jangan disembunyi-sembunyi. Kalau tidak jujur, gampang sekali jatuh dalam dosa. Gampang sekali hancur. Nikah gampang sekali berantem. Biarlah kita belajar jujur ini untuk mencapai nikah yang sempurna. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya bagaimana? Ayatnya yang ke-12. Nah ini, supaya tidak masuk dalam kelaparan jasmani, kelaparan rohani yang mengakibatkan nikah terganggu. Baik nikahnya Abraham, nikahnya Ishak terganggu. Jalan keluarnya bagaimana? Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh itu. Nah ini jalan keluarnya. Untuk menghadapi masa kelaparan jasmani rohani. Sehingga menghantam nikah, mengganggu nikah dan buah nikah. Jalan keluarnya adalah kita harus aktif dalam penaburan benih. Harus aktif dalam penaburan benih. Apa itu? Harus aktif. Penaburan benih itu sekarang artinya aktif dalam mendengar dan melakukan firman. Aktif dalam dengar firman. Ini menghadapi masa kelaparan ini. Ayo dengar firman. Penaburan benih ini. Bicara penaburan benih ini saudara. Sekarang arti rohani aktif dalam mendengar firman. Setiap kali ibadah, 3 macam ibadah yang kita gelar, ayo aktif. Supaya jangan ada gangguan dalam nikah. Jangan ada yang gelap-gelapan dalam nikah. Aktif dalam mendengar firman. Aktif dalam penaburan benih. Aktif dalam penaburan benih. Penaburan benih firman. Tapi perhatikan, dalam penaburan benih ada 2 hal yang harus dijaga. Dalam penaburan benih ada 2 hal yang harus dijaga. Nomor 1, benihnya harus benar. Nah ini udah, jadi jangan juga asal, wah dengar firman, wah biar ini dengar saja. Jangan, saudara. Bahaya juga. Makanya di sini harus diterangkan. Dalam penaburan benih, dalam kita mendengar firman, ada 2 hal yang harus dijaga. Pertama, benihnya harus benar. Alkitab mengatakan dalam Imamat 19, jangan taburi ladangmu dengan 2 jenis benih. Apa itu ladang? 1 Korintus mengatakan, kamu adalah bangunan Allah, ladang Allah. Kita ini ladang Allah. Jangan ditaburi hati kita ini, kehidupan kita ini, jangan ditaburi 2 macam benih. Harus 1. Apa itu? Harus ditaburi oleh 1 firman pengajaran yang benar. Jangan 2. Kalau 2 najis. Kalau 2 tidak benar. Nah, makanya tadi saya katakan, dalam nikah, mulai dari nikah tadi. Nikah ya harus sesuai firman. Jangan ditaburi yang lain. Maafkan saya. Dengan adat istiadat. Itulah benih yang lain. Sudah itu benih yang lain. Makanya di Matius 19, ketika Yesus bicara soal adat istiadat, disinggung oleh Tuhan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akar. Nah ini tidak boleh ditabur. Ladang Allah. Kehidupan kita. Jangan sampai ditaburi oleh. Cukup 1 firman pengajar. Saya tidak tunjukkan lagi ayat-ayatnya saudara. Imamat 19 ayat 19 itu saudara baca. Jangan taburi ladangmu dengan 2 jenis benih. Itu dalam arti rohani saudara. Bukan ladang jasmani saudara ya. Bukan. Kalau ladang jasmani ya terserah kita. Tapi yang ladang rohani inilah kehidupan kita. Jangan ditaburi dengan 2 jenis benih. Harus 1 saja. Benih firman pengajaran. Cukup 1 benih. Itulah firman pengajaran. Jangan ada yang lain. Jangan ada tanaman yang lain. Matius 15 itu saudara baca nanti di sana. Ayatnya ya nanti saudara cari. Pokoknya di pasal 15 itu ketika Yesus bicara soal adat istiadat. Di situ Yesus katakan. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akar. Inilah kalau ada benih yang lain, dicabut. Tuhan tolong. Ayo benih perhatikan. Dalam kita aktif dalam penaburan benih, jaga jangan ada benih yang lain. Harus hanya 1 firman pengajar. Jangan yang lain. Kedua, tanah hati harus dijaga.
Dari 4 macam tanah di dalam Alkitab, hanya satu yang baik. Ini yang harus kita perhatikan juga. Siapkan tanah hati yang baik. Saya tidak bahas lagi tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah di semak duri. Yang keempat saja, tanah yang baik. Harus punya tanah hati yang baik. Apa itu tanah hati yang baik? Tanah hati yang baik adalah hati yang lembut. Tanah hati yang baik adalah hati yang lembut. Artinya, apa itu hati yang lembut? Itu di Yakobus pasal 1. Tanah hati yang baik itu adalah hati yang lembut. Nah, sama dengan kita mau tanam, maafkan saudara, tanam padi, harus dilembutkan dulu tanahnya. Kalau tanahnya keras, wah bagaimana mau bisa tumbuh benih? Itu bagaikan benih yang jatuh di tanah berbatu-batu atau benih yang jatuh di semak duri. Tidak bisa. Makanya ya kalau yang jasmani, tanahnya dilembutkan dulu, ya dibajak, lalu apa saudara, sampai lembut, baru taruh benih. Nah, demikian hati kita harus memiliki tanah hati yang lembut. Makanya jangan heran pekerjaan firman bagaikan, istilahnya Opa di Tentena, bagaikan pajeko yang membongkar hati kita supaya hati kita lembut. Makanya jangan marah saudara. Kalau firman keras, karena mau membongkar hati yang keras ini saudara. Bagaikan bajak itu saudara. Kalau bahasa kita di sini pajeko, traktor sekarang sudah canggih. Harus dibongkar tanah itu saudara. Supaya dapat tanah hati yang lembut. Makanya jangan marah, aduh Bapak Gembala ini terlalu keras. Itulah pekerjaan firman. Mau membongkar supaya ada tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik itu adalah tanah hati yang lembut. Artinya, bagaimana itu hati yang lembut? Prakteknya ya. Hati yang lembut prakteknya. Mampu menerima firman. Sekeras apapun firman. Itu tanah yang lembut. Kalau tanah yang keras tidak bisa. Tanah yang lembut mau terima sekeras apapun firman. Makin keras firman, makin tertancap dia. Makin dalam dia tertancap. Itu tanah hati yang lembut. Mampu menerima firman sekeras apapun firman. Itu tanah hati yang lembut. Mungkin datang dengar firman, wah pendusta, pendusta. Datang lagi pendusta, datang lagi pendusta. Kalau hatinya lembut, oh terima kasih Tuhan, saya masih ditolong. Saya masih mau disucikan. Tapi kalau hatinya keras, datang dengar firman, oh pendusta. Atau datang dengar firman, oh perpuluhan. Minggu depan datang lagi perpuluhan. Wah apa ini Pak Gembala ini? Perpuluhan terus. Nah, itulah hati yang keras. Yang tidak mau dibongkar. Tanah hati yang keras. Bagaikan hati yang berbatu-batu. Bagaikan hati yang disemak duri. Dihimpit oleh kekayaan. Khawatir. Wah kalau begitu. Khawatir. Itulah tanah di pinggir jalan. Ayo, tanah yang lembut adalah mau menerima firman sekeras, setajam apapun firman. Ulang tanah. Makanya Filipi pasal 2, makin diulang firman, makin mantap. Saya seringkali kasih contoh, bagaikan kita tancap tiang, makin diulang, makin dalam tiangnya. Makin tertancap dengan baik, makin kokoh. Tapi kalau cuma satu kali, tak, datang angin, rebah tiang. Nah, makanya banyak orang Kristen, ya kena angin sedikit, jatuh. Kena ini, kenapa? Tidak mau tertancap. Hatinya juga keras. Coba kalau kita tancap kayu di tanah yang keras, waduh, sulit. Tanah yang lembut, kalau ditancap, satu kali tancap mungkin langsung 20 cm masuk. 2 kali tancap, wow, tambah kuat. Inilah hati yang lembut. Kedua hati yang lembut, 1 Tesalonika 2:13. Beberapa ayat lagi. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Ayo saudara. Jalan keluarnya untuk kita tidak masuk kelaparan jasmani rohani. Aktif dalam penaburan benih. Aktif dalam mendengar firman. Tapi ingat, benihnya, firmannya bagaimana? Firman yang benar, bukan sembarang firman. Bukan asal firman. Bukan, makanya maaf apa. Tapi demi menolong kita. Jangan lihat di tayang kita tonton, wah jangan. Lebih baik cari yang benar. Sekarang bisa kita akses sendiri. Cari pengajaran yang benar. Di handphone masing-masing bisa. Daripada yang tidak benar. Kalau kita tahu itu sudah tidak benar, jangan. Itu benih lain. Bahaya. Bukan kita
bukan kita terhindar dari kelaparan, malah masuk dalam kelaparan jasmani terlebih kelaparan roh. Makanya sungguh-sungguh. Ya sungguh-sungguh. Ayo, lebih baik kita sendiri tahu. Ini benar, ini tidak benar. Ini yang benar yang kita cari. Terima kasih sidang jemaat. Jauh-jauh dari Pandayora, jauh-jauh dari Salindu, dari Boe. Bukan untuk apa? Mau cari benih yang benar. Maaf, saya bukan membanggakan diri, bukan. Tapi Tuhan yang tahu. Perjuangan sidang jemaat. Tidak Tuhan tidak biarkan. Semua Tuhan catat. Ayo, demi pengajaran yang benar. Demi benih yang kita mencari benih. Untuk apa kita sama dengan Bapak Ibu mau tanam padi, tanam coklat. Tentu cari benih yang paling bagus. Maaf, biar jauh-jauh dicari ke mana sana. Ke selatan, ke Tolai. Wah, yang penting dapat benih yang bagus. Itu yang jasmani. Apalagi yang rohani. Ya, amin. Apalagi yang rohani. Yang jasmani saja kita pilih yang bagus-bagus. Apalagi yang rohani. Supaya kita terhindar dari kelaparan. Secara jasmani terlebih roh. Tadi saya katakan tidak usah panik. Maaf, bukan singgung dan lain, bukan. Tapi untuk menguatkan, jangan panik. Mungkin panen gagal, jangan panik. Selama masih ada firman, masih ada pemeliharaan Tuhan. Firman. Ayo, itu yang kita utamakan. Aktif dalam penaburan benih firman. Kedua, siapkan tanah yang baik. Nah, tadi tanah yang baik yang kedua ya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah 1 Tesalonika 2 ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu, perhatikan, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia. Tetapi dan memang sesungguh-sungguh. Dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah. Ini hati yang lembut. Menerima firman Allah yang disampaikan merupakan perkataan Allah. Itu hati yang lembut. Bisa menerima setiap firman sebagai perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Memang yang berkata-kata sekarang ini manusia, saya manusia. Tapi kalau kita punya hati yang lembut, kita percaya itu, kita terima bahwa itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Itu hati yang lembut. Menerima setiap firman yang disampaikan. Kami di sini Rasul Paulus, manusia. Menerima firman Allah yang kami, yang saya, kalau sekarang, yang kami beritakan. Sebagai perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Seringkali saudara, banyak anak Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen, terima firman, wah itu kata-katanya gembala kok. Itu cuma kata-katanya pendeta. Ini hati keras. Makanya tidak heran. Karena hatinya keras ya, dia kritik firman, dia komentari firman, dia bantah firman. Karena dia apa? Yang dia anggap, yang dia dengar itu perkataan manusia. Tapi kalau kita anggap yang kita dengar adalah perkataan Allah, kita tidak pernah komentar. Oh, itu perkataan Tuhan. Saya sebagai manusia hanya alatnya Tuhan. Semoga kita, itu hati yang lembut. Menerima setiap firman yang diberitakan merupakan perkataan Tuhan sendiri, bukan perkataan manusia. Hasilnya, kembali lagi tadi, berbuah 100 kali lipat. Kalau kita baca dalam Alkitab, di Matius, di Injil Markus, 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Saya tidak bahas lagi arti-artinya itu sudah. Langsung saja yang ketiga ini, 100 kali lipat. Kita mendapat buah 100 kali lipat. Angka 100 kali lipat ini bicara tentang angka mempelai. Mencapai angka 100 kali lipat ini angka mempelai. Kesempurnaan. Kita mencapai kesempurnaan. Banyak ayat-ayatnya sudah. Tapi tidak ada kesempatan saya buka. Ini sudah. Ayo sudah. Siapkan hati yang baik. Biar firman yang kita dengar ini. Jangan kita anggap hanya perkataannya gembala. Saya biasa juga merenungkan firman. Setelah selesai ibadah, saya renungkan kembali. Aduh, kenapa bisa bicara begitu ya? Kenapa bisa? Biasa saya dengar kembali siaran tunda. Aduh, kenapa bisa? Itulah perkataan Tuhan. Saya manusia ya terbatas. Tapi Tuhan yang gerakan, Tuhan yang berikan. Sampai biasa saya heran-heran. Kenapa sampai begitu? Pembukaannya kenapa sampai begitu? Itulah firman. Itulah perkataan Tuhan. Maaf. Bukan perkataan manusia.
Saya hanya alatnya Tuhan yang Tuhan percayakan untuk beritakan. Biarlah kita punya hati yang lembut menerima setiap perkataan itu adalah perkataan Allah. Hasilnya 100 kali lipat. Angka 100, kata 100 kali lipat ini angka mempelai, bicara mempelai. Angka 100 ini juga bicara kesempurnaan. Kalau di sekolah, ya, kalau nilai 100, sempurna. Ya, betul tidak? Ya, kalau di sekolah dapat nilai 100, sempurna, senang. Nah, Tuhan mau bawa kita pada angka 100 ini. Ulangi tadi, baca Kejadian ayat terakhir. Maka menaburlah, Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. 100 kali lipat. Dapat 100 kali lipat. Ini angka mempelai. Ini angka kesempurnaan. Tuhan mau bawa kita sampai masuk, sampai mencapai kesempurnaan. Tidak lapar, tidak masuk dalam kelaparan jasmani, tidak masuk dalam kelaparan rohani. Tapi kita bisa mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Tuhan tolong kita semua. Biarlah firman Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin keras bagi daging. Tapi ayo siapkan hati yang lembut. Terima sekeras apapun firman. Terima perkataan ini sebagai perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia. Itu hati yang lembut. Maka akan menghasilkan buah 100 kali lipat. Angka 100, angka mempelai. Angka 100, angka kesempurnaan. Kita bisa menjadi mempelai wanita Tuhan. Tuhan memberkati kita. Demikian firman Allah sampai di sini. Ya, Tuhan tolong. Yang ketiga nanti, ya mungkin besok atau Kamis kita bahas. Ya terserah Tuhan. Biar Tuhan tolong kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ya, nyanyikan itu pujian. Ya, berbahagialah yang dipanggil pada. Lewat kekuatan firman kita mau dipanggil untuk masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Mencapai angka 100 kali lipat. Angka mempelai. Mempelai Tuhan. Nomor 1 nyanyian Pesalo. Berbahagialah. Nomor 1 Pesalo. Pesalo nomor 1, berbahagialah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah yang dipanggil anak domba. Haleluya. Berbahagialah yang terima kasih Tuhan. Engkau mau panggil kami masuk jamuan malam, perjamuan kawin anak domba Allah. Domba, inilah firman Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar. Terima kasih. Mempelai Tuhan, mempelai Tuhan. Dari atas kembali, bersama kita bangkit berdiri. Dimanapun kita berada, bersama kita bangkit berdiri. Berbahagia. Terima kasih. Tuhan mau bawa kita pada nikah yang sempurna. Sebab itu iblis tidak senang. Dia mau mengganggu nikah kita. Dia mau menghalangi nikah kita, menghancurkan nikah kita. Ayo kita aktif dalam penaburan benih hari-hari terakhir. Ini solusinya, ini jalan keluar untuk mencapai nikah yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Malam anak domba. Inilah firman Allah yang benar. Terima kasih. Haleluya yang benar. Tiada besar ku merindu. Haleluya. Ku merindu untuk dijadikan
mempelainya Tuhan. Sekali lagi angkat dua tangan kita. Haleluya. Biar ini menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Inilah firman-Allah yang benar, mulia dan besar, mulia dan besar. Terimalah kuasa penyuciannya. Kau kan bahagia, kau kan bahagia. Dengan bersenan sekali lagi, sambil kita menyembah Tuhan dengan bersenan. Jaga nikah kita, jaga kebenaran nikah, jaga kesucian nikah, jaga kesatuan. Bagaimana caranya? Aktif dalam penaburan benih hari-hari. Haleluya. Haleluya. Sampai kita bisa mencapai nikah yang sempurna. Tidak masuk pesta pembantaian, tapi masuk pesta kawin anak domba. Tidak masuk kelaparan, tetapi kita dipelihara oleh Tuhan. Haleluya. Singer saja sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Tolong kami Tuhan. Haleluya. Tolong nikah-nikah kami. Tolong buah-buah nikah kami Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, untuk kami bisa mencapai nikah yang rohani Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mempedulikan kehidupan kami. Engkau mempedulikan setiap kehidupan kami, nikah-nikah kami Tuhan. Engkau mempedulikan untuk kami bisa mencapai nikah yang sempurna, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan nikah kami hargai, kami junjung tinggi hari-hari ini. Kepercayaan Tuhan atas hidup kami, biar kami mau hargai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan sampai kami masuk kelaparan jasmani, kelaparan rohani Tuhan, tapi kami boleh mencapai masuk dalam kebahagiaan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami, turunkan tangan. Terima kasih, jamah setiap kehidupan kami, nikah-nikah kami Tuhan, nikah-nikah sidang jemaat-Mu. Oh Tuhan, jamah dimanapun berada Tuhan, jamah semua nikah kami. Satukan pelihara nikah kami Tuhan, menjadi nikah benar, nikah suci, sampai mencapai nikah yang sempurna Tuhan. Jangan sampai, oh Tuhan, masuk dalam kelaparan sehingga terganggu nikah kami Tuhan. Seperti yang sudah kami dengarkan saat ini, Tuhan ampuni kami. Tuhan tolong kami sebagai suami, sebagai istri Tuhan ampuni, sebagai anak Tuhan ampuni, sebagai orang tua juga kami banyak kali salah Tuhan ampuni kami Tuhan. Biar Tuhan tolong ubahkan, sucikan kami. Kami mau sungguh-sungguh di hari-hari terakhir ini Tuhan, membawa hidup kami, membawa nikah, membawa buah nikah kami ke arah yang benar Tuhan, sampai mencapai nikah yang rohani, nikah yang sempurna. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Tetapkan, meteraikan firman-Mu yang sudah kami terima pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang lembut menerima setiap firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Terima kasih sampai menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada. Ada 30 kali lipat, 60 kali lipat, sampai 100 kali lipat. Buah mempelai, kami menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyikan satu pujian. Besar dan perkasa Allah kita. F 135. 135 Pesalo. Besar dan perkasa Allah kita. F, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah puji dan suaramu, puji Sang Raja.
besaran perkasa Allah kita, besaran dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soramu, puji Sang Raja. Besaran perkasa Allah kita, besaran dahsyat Dia, besaran perkasa Allah kita, besaran dahsyat Dia. Besaran perkasa Allah kita, besaran dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan suaramu, mari puji Sang Raja. Haleluya. Besaran perkasa Allah kita, besaran dahsyat Dia. Tuhan memberkati. Pengumuman ibadah kita besok sore jam 5 ibadah pendalaman Alkitab, jam 5 sore, dan hari Kamis ibadah doa penyembahan juga jam 5 sore. Setiap Senin subuh dan Jumat subuh ada doa pagi bersama jam 4:30. Ya, secara online juga bisa, yang mau datang di gereja juga bisa. Tuhan memberkati kita. Hari Minggu seperti biasa jam 9 pagi sekolah minggu dan jam 10 ibadah umum. Ya, mohon juga diperhatikan ibadah sekolah minggu ya. Tuhan tolong, mudah-mudahan ada pemain musik yang tergerak bisa mengiringi ya, kalau mereka ibadah. Ya, saya tanya, ya kalau sekolah minggu bagaimana? Ya, cuma di 1, 2, 3. Oh, mudah-mudahan ada pemain musik yang tergerak. Tuhan tolong kita. Tuhan memberkati. Saya bacakan dulu saudara untuk kas KKR yang di kotak persembahan maupun juga selama kita ibadah di rumah. Semua persembahan yang diberikan itu dikorbankan untuk KKR. Ya, jadi selama ibadah di rumah kemarin itu semua dikorbankan untuk KKR. Mulai bulan Maret ya, masuk bulan Maret 916.000 ya, pada bulan Maret masuk 916.000. Lalu bulan April, ya, maaf saya tidak baca lagi satu persatu ya, untuk menyingkatnya saja. Berikutnya masuk bulan April 713.000. Mei 2020 masuk 714.000. Juni 2020 masuk 691.000. Ditambah dengan ada pengorbanan secara pribadi, ya, anak Ingrid 70.000, keluarga Papa Tasya Pandayora 175.000, lalu dari Salindu 50.000. Total semuanya yang masuk dari Maret sampai Juni 2020 3.329.000. 3.329.000. Ditambah juga persembahan dari sidang jemaat di Tolambo ya, selama ibadah di rumah juga ya, mulai dari Maret sampai Juni 1.465.000. 1.465.000. Sehingga saldo semuanya langsung saja jumlah Januari sampai Juni 2020 saat ini yang ada adalah 7.958.000. 7.958.000 ini per Juni. Jadi tidak terhitung yang Juli sudah berapa kali. Ya, berarti mungkin sekitar ya 8 jutaan yang sudah ada di bendahara untuk persiapan KKR. Kapanpun Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan bulan 8, Tuhan izinkan. Kalau tidak ya mungkin kapan waktunya. Kita berdoa. Kemarin saya dengar ya dari anak-anak mereka ikuti kaum muda ya, disampaikan ya, mungkin akan dilaksanakan ya, sesuai jadwal tetapi secara online ya, entah bagaimana sistemnya saya belum tahu ya, kita berdoa biarlah Tuhan yang tolong, semua serahkan kepada Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini ya untuk pertanggungjawaban untuk kas KKR yang baik kita kumpulkan dulu khususnya waktu ibadah di rumah ya, jadi semua diserahkan untuk KKR. Tuhan memberkati, jadi semua 7.958.000 rupiah. Tuhan memberkati semua pengorbanan kita, membalaskan berkat dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, biar berkat-Mu dicurahkan, dilimpahkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu pada siang hari ini. Yang sudah hadir, baik dari Salindu, Tuhan tolong, dari
Korobono ini Tuhan tolong. Dari Boe, dari Pandayora, bahkan dari manapun juga umat-umat berada. Berkati semua, biarlah berkat dari Tuhan dicurahkan dalam kehidupan mereka. Berkat secara jasmani dalam nikah rumah tangga, juga dalam usaha pekerjaan mereka. Terlebih berkat-berkat rohani dalam ibadah dan pengiringan kami kepada Tuhan. Makin setia dan sungguh-sungguh mengiring melayani Engkau sampai Engkau datang kembali kedua kali. Juga umat-umatmu yang mengikuti secara online dimanapun mereka berada, baik Mama Tasya dan Anak Tasya di Tangkura juga Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Bahkan yang lain-lainnya Tuhan yang tidak dapat tambah sebutkan satu persatu, dimanapun mereka mengikuti Tuhan ibadah ini, Tuhan juga memberkati semua. Baik yang ada dalam negeri, luar negeri, Tuhan berkati. Pakai kami, terutama satukan kami Tuhan dalam satu firman pengajaran yang benar, untuk kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan, bukakan selalu firman-Mu bagi kami dalam penggembalaan di tempat ini. Biar firman-Mu makin nyata bagi kami. Kami percaya selama ada firman-Mu, selama ada pembukaan firman-Mu, ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan perlindungan bagi kehidupan kami menghadapi keadaan dunia hari-hari terakhir yang sukar dan sulit. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih juga dalam pembangunan rumah ibadah dan pastori, kami serahkan dalam tangan Tuhan memberkati, buka firman, buka jalan segala sesuatu. Bahkan juga kebutuhan dalam pelayanan, baik untuk alat musik, sound system, Tuhan tolong, perangkat komputer, LCD dan lain-lain, Tuhan buka firman, buka jalan semuanya, gerakkan semuanya Tuhan, biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian bangsa dan negara kami Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan berkati, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pada kepemerintahan yang paling rendah sekalipun, sampai di desa-desa, RT, RW, Tuhan memberkati. Pakai semua mereka menjalankan roda pemerintahan dengan baik, terutama menghadapi Tuhan keadaan yang sukar sulit hari-hari ini. Berikan hikmat dari Tuhan sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan tolong aparat keamanan TNI Polri juga Tuhan memberkati. Tuhan pakai mereka semua menjaga keamanan di negara kami sehingga masih tercipta keamanan, masih menjamin kami bisa beribadah melayani Tuhan di hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga penduduk desa Korobono ini Tuhan jamah, Tuhan tolong pemerintah yang ada Tuhan jamah, masyarakat yang ada Tuhan jamah, tetangga-tetangga sekeliling kami Tuhan jamah juga Tuhan. Karuniakan berkat dari Tuhan, berkat keselamatan biar menjadi bahagian milik mereka Tuhan. Juga tetangga-tetangga sekeliling kami, sekeliling umat-umat dimanapun umat-umat berada, tinggal Tuhan dimanapun, baik di Boe, di Salindo, di Pandayora, di Korobono ini, di Pendolo, dimanapun tetangga-tetangga sekitar sekeliling kami juga dijamah, dijangkau oleh Tuhan dengan kekuatan firman-Mu sehingga boleh ditolong, diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian yang tergembala jarak jauh juga Tuhan tolong saudara Anto, anak Anto di Bawandula Tuhan jamah anak muda ini Tuhan, berikan dia takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, taat kepada firman-Mu Tuhan, ingatkan, Engkau sadarkan Tuhan tolong. Juga saudara Amhal di Sangir juga Tuhan jamah kembali pada pengajaran yang benar, biar Tuhan berkemuran. Bahkan yang lain-lainnya, Bapak Asep di Bahodopi juga Tuhan tolong, Bapak Semaya, Pak Ibang di Bahodopi juga Tuhan tolong, Tuhan jamah Tuhan, gembalakan mereka semua untuk serius sungguh-sungguh hari-hari ini sehingga terhindar dari masa sukar akan datang menimpa dunia ini Tuhan. Terima kasih, peliharakan kami semua, lindungi kami semua. Gedung gereja pastori lindungi dengan kuasa darah-Mu, rumah-rumah sedang jemaat Engkau jaga, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih, perjalanan pulang ke tempat masing-masing Engkau lindungi sertai. Tuhan, bungkus semua dengan kuasa darah-Mu. Rumah-rumah sedang jemaat-Mu, harta benda kendaraan, semua yang Tuhan sudah berkatkan, jaga, lindungi, Tuhan pelihara. Segala bentuk pekerjaan iblis setan, roh jahat, roh najis, sakit penyakit, celaka mara bahaya, orang berniat jahat mau mengganggu, bencana-bencana bahkan maut sekalipun, kami usir, kami tolak, kami patahkan, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, perlindungan, pemeliharaan Tuhan menjadi bagian kami semua. Terima kasih, balaskan berkat semua pengorbanan umat-Mu Tuhan, baik yang mengembalikan milik-Mu Tuhan, Engkau balaskan berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Juga dalam pengorbanan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini, untuk pembangunan semuanya, balaskan berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih, syukur hanya bagi-Mu. Akhirnya kekasih-kekasihnya Tuhan, kembalilah dengan bawa berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati kita sekalian. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian.